salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Weekly Devotion bersama saya, Devin Eldwin. Apa kabar anak-anak SMP Talenta Purwakarta, orang tua, saudara, saudari terkasih dimanapun Anda berada, yang sedang mengikuti program acara Weekly Devotion pagi ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Anak-anak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sejak merebaknya pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan. Hal ini jelas menggoreskan luka di hati mereka yang ditinggalkan. Luka ini semakin dalam dan pedih ketika mereka tidak bisa menyentuh atau melihat orang-orang yang terkasih itu terakhir kalinya, karena aturan protokol kesehatan demi melindungi diri dari paparan COVID-19. Luka hati yang dalam dan pedih ini bisa membuat iman kita kepada Allah yang penuh kasih menjadi goyah. Menghadapi situasi dan pengalaman tersebut, kita perlu merenungkan dan menimba kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan, agar kita semakin menyadari dan mengimani bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita sedih, kecewa, dan marah karena kehilangan sanak keluarga. Kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria kiranya menyadarkan kita bahwa Yesus tidak pernah akan meninggalkan kita. Sebaliknya, Ia akan mengunjungi kita juga, yaitu jika kita memiliki relasi yang dekat dengannya. Sekarang, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai renungan BKSN hari ini dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Mari kita awali renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Kita lanjut dengan lagu pembuka. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
pasti yang terbaik. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian kekasih, mari kita dengarkan bacaan Injil. Pembacaan dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah yang dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seseorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkannya. Dia dari tidurnya." Maka kata murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus adalah tempat 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayalah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia."
Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sangguplah ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati." Maka masjulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya kepada akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu ini. Lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, "Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berseluruh ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi datang melewat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan serta orang tua dan pemirsa dimanapun Anda berada, dalam pertemuan kedua ini kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Yohanes yang menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang mukjizat yang luar biasa di mana seorang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali, tetapi juga tentang Yesus yang mau datang dan hadir di tengah keluarga sebagai seorang sahabat yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang bersedih karena kehilangan orang yang dicintai. Mari kita sekarang perdalam bacaan kitab suci hari ini dengan dipandu beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Mari kita lihat di ayat 4-6. Maria dan Marta menyampaikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus saudara mereka sedang sakit.
Tuhan, Dia yang Engkau kasihi, sakit. Mereka tentu saja mengharapkan Yesus segera datang untuk menjenguk sahabat yang dikasihinya itu. Mereka sangat mungkin pula mengharapkan Yesus berkenan menyembuhkannya. Namun, Yesus tidak segera datang ke Betania. Ia menunda kedatangannya sehingga baru tidak di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari. Hal ini dilakukan Yesus karena penyakit dan kematian Lazarus akan menjadi sarana agar kemuliaan Allah menjadi nyata. Keagungan dan kemuliaan Allah akan tampak dalam diri Yesus ketika Ia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dimakamkan. Melalui penundaan ini, kita diingatkan dan disadarkan bahwa sikap dan tindakan Yesus ditentukan sepenuhnya oleh Allah Bapa. Yohanes 5 ayat 19. Bukankah oleh tekanan dari orang-orang terdekatnya seperti ibunya, saudara-saudaranya, atau sahabat-sahabat yang dikasihinya? Yang kedua, mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Mari lihat ayat 33 sampai 37. Mendengar tangisan Maria, masgulah hati Yesus. Ia sangat terharu sampai menangis. Yesus sangat sedih melihat sahabat-sahabat yang disayanginya dilanda duka cita. Sikapnya yang berempati dengan sahabat-sahabatnya yang berduka cita membuatnya menangis bersama dengan orang-orang yang menangis. Yesus menunjukkan simpati yang tulus kepada orang yang berduka dengan meneteskan air mata. Namun, kesusahan hati Yesus ini bisa juga karena melihat adanya ketidakpercayaan pada kuasanya untuk membuat mujizat. Adanya banyak bukti yang menunjukkan bahwa Yesus sedih, kesal, dan marah karena ketidakpercayaan para pengikutnya dan orang Yahudi pada umumnya. Dalam Injil Yohanes kita sering melihat Yesus sedih, kesal, dan marah terhadap orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Anak-anak yang saya kasihi, saya mengajak untuk sharing pengalaman pribadi kalian. Silakan disiapkan buku tulis beserta pulpennya ya. Bisa menggunakan buku per week. Sharingnya akan dipandu dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana aku menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir? Apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungiku? Silakan kalian jawab ya. Yang kedua, apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama seminggu ke depan bagi sahabat atau tetangga yang mengalami kesedihan karena berbagai alasan? Silakan dijawab juga. Hasil permenungan atau sharing tertulis silakan dikumpulkan dalam kelas literasi masing-masing ya. Anak-anak yang terkasih beserta Bapak Ibu sekalian, pertemuan BKSN hari ini sudah selesai. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati untuk berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon kunjungilah keluarga kami dan jadikanlah kami sahabat-Mu dan sahabat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah keluarga, sehingga kami mampu berempati dengan suasana yang menderita dan sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Tuhan, sekarang kami ingin belajar untuk menyiapkan masa depan kami. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa,
kami mohon dengan rendah hati, pulihkan juga bangsa kami dari pandemi ini, agar kami bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan lagu penutup. Good morning, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah menggunakan masker dengan benar. God bless us. See you.